Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Kita ketemu lagi ya di episode yang ke-52 dan judul malam ini adalah kita terkait dengan drama di kantor gitu ya. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena dalam prakteknya itu sangat jamak sekali kita itu mendapati yang namanya drama. Drama itu dalam arti seperti apa sih gitu ya? Misal gitu ya, misal kalau kita melakukan meeting gitu ya, di banyak organisasi melakukan meeting itu muncullah konflik gitu ya. Konflik itu kan tidak jelek juga gitu ya, tetapi konflik ini itu konflik yang negatif di mana meetingnya itu penuh debat, defensif gitu ya. Kemudian kita sering sekali menyimpulkan, buru-buru menyimpulkan bahwa ini mereka tidak punya keahlian nih untuk melakukan meeting. Mereka tidak punya ilmu komunikasi yang tepat bagaimana berkomunikasi dengan atasan maupun dengan kolega. Atau kita menyimpulkan bahwa ini adalah masalah ego si A, si B, si C. Nah, itu tuh gitu ya. Itu sering sekali dalam keseharian kita temui di organisasi kita. Kemudian, apalagi kita juga sering mendapati karyawan kita yang sepertinya tidak punya sense of ownership terhadap pekerjaannya, gitu kan? Kalau dia harus melakukan sesuatu, menyelesaikan masalah, gitu ya, itu kita mesti nyuruh dulu, gitu kan? Dia nggak punya tuh, namanya inisiatif, gitu ya, yang namanya komitmen untuk bekerja supaya dia menyelesaikan pekerjaan sampai selesai baru dia pulang misalnya gitu ya. Nah itu karyawan-karyawan yang kita anggap tidak punya ownership terhadap pekerjaan atau terhadap organisasi. Nah buru-buru biasanya kita ketika mendapati karyawan yang demikian kita langsung mengatakan ini mentalnya lemah nih gitu ya. Tidak tahan banting lah, apalah gitu ya. Itu sering sekali label-label yang kita berikan kepada karyawan kita ketika karyawan kita rasa bahwa sense of ownership terhadap pekerjaannya cukup rendah. Kemudian kalau seandainya gitu ya, itu leader yang kita mendapati banyak sekali leader di organisasi kita yang frustasi karena targetnya tidak achieve gitu ya. Targetnya kok terus-menerus turun ya gitu ya. Terus tiap saat itu kayaknya selalu dikejar-kejar target sehingga energinya itu habis. Si leader ini energinya habis untuk marah-marah gitu ya, untuk mengontrol setiap detail dari activity di timnya gitu ya. Itu fenomena lain juga gitu ya. Nah kalau menghadapi seperti itu, kita sebagai orang HR sering sekali diminta untuk menyelesaikan atau memberikan solusi yang langsung, yang instan bisa membuat orang itu berubah, gitu kan? Aktual yang terjadi adalah gitu ya, HR-nya itu sibuk untuk menangani masalah-masalah perilaku, masalah-masalah emosi di tempat kerja, gitu ya. Kita habis waktu kita untuk melakukan mediasi, untuk melakukan interpersonal approach gitu ya kepada setiap key position atau setiap orang yang berkonflik misalnya. Kemudian kita memberikan counseling gitu ya kepada karyawan-karyawan gitu yang tidak puas dengan atasannya atau sebaliknya atasan yang tidak puas dengan karyawannya. Kemudian kita juga bicara jadinya turnover juga cukup tinggi gitu ya. Kalau dalam tanda kutip banyak sekali drama di kantor yang terjadi gitu kan. Nah kalau sudah seperti itu, sering sekali kita buru-buru mengambil solusi bahwa oh iya, ini meetingnya banyak debat yang nggak perlu. Kayaknya perlu deh diberikan training mengenai communication skill. Oh ini kayaknya perlu deh diberikan training mengenai motivasi supaya punya sense of ownership yang cukup tinggi dengan pekerjaannya gitu ya. Atau kemudian kalau karyawannya sudah terlanjur keluar, kita akan menggantinya dengan karyawan baru. Dan yang terjadi biasanya setelah masa bulan madu dengan karyawan baru, biasanya bulan madu karyawan baru gitu ya dengan perusahaan itu biasanya 6 bulan gitu kan. Setelah selesai masa bulan madu itu, karyawan baru ternyata menunjukkan behavior yang sama gitu ya.
Jadi teman-teman, kalau kita melihat seperti itu gitu ya, ini kita bicara masalahnya bukanlah masalah individu, ini bukanlah masalah ego, dan ini bukanlah masalah emosi yang ada di dalam diri karyawan kita, gitu ya. Ini fenomena. Kemudian, kalau kita melihat hasil riset, di setiap IG live saya selalu menyampaikan bahwa data dari Gallup itu hanya kurang lebih 23% karyawan secara global gitu ya yang engage dengan pekerjaannya dengan organisasi gitu ya. 23%. Sisanya mereka tidak engage gitu ya. Nah, ini adalah hasil riset ini merupakan suatu fenomena sistemik lintas industri dan lintas negara. Masalah yang kita hadapi itu juga dihadapi oleh industri-industri yang lain, oleh perusahaan-perusahaan yang lain, dan itu lintas negara gitu ya. Kalau kita bicara dari hasil riset itu, kalau 7 dari 10 orang karyawan itu tidak engage gitu ya, ini kan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa masalahnya ada di individu. 7 dari 10 orang karyawan kita tidak engage gitu ya terhadap pekerjaan dan terhadap organisasi, maka masalahnya bukanlah, yang bermasalah itu bukanlah 7 orang itu gitu ya. Ini kita bicara masalah sistem, kita bicara masalah desain organisasi. Jadi kalau kita buru-buru memberikan mereka training lah, training motivasi, training communication skill, training untuk melakukan coaching dan sebagainya, maka apa yang kita lakukan itu bukanlah solusi. Itu bukanlah solusi, ya. 7 dari 10 karyawan tidak engage, tidak bekerja dengan hati di organisasi kita, maka ini bukan masalah individu atau masalah karyawan, tapi ini adalah masalah desain dan sistem di organisasi kita, gitu ya. Nah, apa penyebab orang tidak engage gitu ya? Dari Gallup itu menyampaikan bahwa mereka yang tidak engage itu disebab, ini penting ya, ini riset ya, bukan kata saya ya. Orang tidak engage dengan pekerjaan dan dengan organisasi itu karena apa? Yang pertama, karena ekspektasi dan peran kerjanya tidak jelas. Kemudian, karyawan merasa bahwa sistem manajemen kinerja atau performance manajemennya itu tidak fair. Dan yang ketiga adalah leadership yang rendah dari para leader di organisasi, gitu ya. Jadi kenapa karyawan tidak engage gitu ya, yang kemudian nanti akan bermuara kepada karyawan produktivitasnya rendah, karyawan keluar dari perusahaan itu gitu ya. Itu hasil riset ada 3. 1, ekspektasi dan peran kerja yang tidak jelas, sistem manajemen kinerja yang tidak adil, dan leadership yang rendah dari para leader di organisasi. Nah, kalau kita melihat 3 penyebab tadi, ekspektasi dan peran kerja, sistem manajemen kerja, leadership para leader, maka masalahnya adalah bukan di karyawan, gitu ya. Dari hasil riset tadi sudah mengatakan seperti itu. Kemudian dari penyebabnya, dari hasil riset penyebab 3 penyebab itu sudah menunjukkan bahwa masalahnya bukan kepada setiap individu atau setiap karyawan. Ini masalah di dalam organisasi, gitu ya. Nah, yang mengejutkan gitu ya, salah satu temuan Gallup gitu ya, yang paling sering mengubah cara berpikir leader gitu kan, itu datanya mengatakan bahwa manajer atau leader itu menyumbang sekitar 70% variasi tingkat engagement tim. Artinya apa gitu ya? Artinya bahwa leader itu kontribusinya cukup besar. Kalau tadi hasil riset mengatakan kita bicara bahwa ada ekspektasi dan peran kerja, sistem manajemen kinerja dan leadership, ternyata leader pun juga mengatakan bahwa leader pun ternyata memberikan kontribusi yang besar untuk disengagement karyawan.
Engagement itu berarti kan bukan ditentukan oleh training, bukan ditentukan oleh HR, ditentukan oleh sistem kerja yang di-create oleh leader, gitu kan. Mari kita lihat gitu ya, apa sih yang menjadi akar masalah gitu ya. Kalau tadi saya mengatakan bahwa ada 3, maka akar masalahnya kita lihat di sini. 1, job dan role yang tidak jelas. Ini sumber konflik yang paling klasik ya, gitu ya. Paling klasik, paling sering sekali diremehkan. Job tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi yang tidak jelas. Tugas pokok dan fungsi yang tidak jelas. Ada satu semacam anekdot, semacam guyonan gitu ya. Kalau bikin job desk, maka tugas yang terakhir adalah ikut apa kata atasan gitu ya, supaya atasan memiliki keleluasaan untuk memberikan tugas-tugas kepada bawahannya di luar apapun lah itu ya, gitu ya. Nah, faktanya memang di lapangan itu gitu ya, ketika kita bicara masalah SOP, masalah bisnis proses, dari beberapa klien yang saya visit, mereka ketika saya bicara dengan business leader, mereka, waktu itu saya sedikit cerita ya, waktu itu saya sedang membuat kompetensi gitu ya di korporasi, di satu korporasi yang punya banyak sekali SBO. Kemudian business leadernya menyampaikan ke saya agak ragu Bu Firly bahwa proyeknya Bu Firly akan berhasil. Kenapa Pak? Iya, karena di sini gitu ya, di sini yang namanya tumpang tindih, yang namanya ambiguitas dari fungsi dan peran di setiap proses itu masih belum clear. Itu sama sekali belum clear. So, pada saat itu saya memberikan mau nggak mau supaya mendapatkan kompetensi yang oke, maka mau tidak mau adalah mengajak para proses owner untuk melihat lagi prosesnya dan menyepakati yang namanya tupoksi, gitu kan? Dan memang jadinya agak molor satu gitu ya, tapi ketika saya memberikan mau tidak mau harus dijelaskan Pak, diperjelas. Maka business leadernya waktu itu mengatakan oke, kalau seperti itu gitu ya, ketok palunya di Bapak ya gitu ya. Oke, maka setiap proses owner harus memetakan dengan matriks RACI gitu ya, dan mendapatkan persetujuan dari business leader, baru kami bisa bekerja secara lebih sistematis, lebih tepat lagi gitu ya dalam mendefine kompetensi teknis maupun non teknis di korporasi itu. Nah, faktanya kalau di lapangan begitu terjadi yang namanya tumpang tindih, kewenangan kabur gitu ya. Oh, saya pikir itu kerjaan dia. Oh, itu kan harusnya dia yang ngerjain dan sebagainya gitu ya. Itu tanpa disadari perusahaan sudah membuat karyawan berkonflik. Kalau terjadi konflik antar karyawan, itu yang bikin perusahaan. Kalau terjadi konflik antar karyawan, apalagi konflik personal antar karyawan gitu ya, sikap-sikap atau behavior yang defensif dari para karyawan gitu ya dalam berkonflik, itu bukan karyawannya yang pengen berantem. Itu bukan karyawannya yang punya ego tinggi. Tapi itu memang di-create masalah konflik itu tanpa disadari. Yang bikin konflik, yang bikin karyawan berantem itu adalah perusahaan sendiri. Ya, jadi kalau mau bikin karyawan berantem, bikinlah ketidakjelasan role, fungsi, tupoksi ya, gitu ya. Karyawan pasti akan berantem tuh, gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, tapi kita tahu ya, kalau kita membuat job desk itu tidak mudah sebetulnya, gitu ya. Saya pribadi kalau membuat job desk itu harus melakukan riset dulu dengan dokumennya, dengan proses bisnis prosesnya, dengan semua SOP, bahkan melakukan observasi gitu ya. Itu sangat detail sekali. Jadi interviewnya juga sangat detail gitu ya, untuk melihat kepada tasnya dan segala macam itu kita benar-benar pantengin. Nah, ketika kita sudah selesai membuat job desk, fakta
biasanya job desk itu oleh para karyawan kita itu biasanya disimpan di laci. Dikeluarin kalau apa? Kalau mau ada performance review. Kalau lagi ada masalah dalam keseharian, oh ya ini job desknya siapa? Baru tuh lacinya dibuka, dikeluarin lah si job desk itu. Gitu ya. Jadi, gitu ya. Kalau kita melihat ketidakjelasan role atau tupoksi sehingga menyebabkan konflik antar karyawan, kita tidak bisa menuntut karyawan untuk mature, untuk bisa menyelesaikan konflik, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Kalau karyawan sendiri, karena karyawan sendiri perannya nggak jelas, ya. Jadi kalau karyawan berantem, gitu kan, banyak karyawan berantem di organisasi, ini jangan-jangan organisasinya sendiri nih yang bikin karyawannya berantem, gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau KPI-nya itu tidak selaras. Kalau kita bicara alignment KPI, saya sering setiap saya ke klien, saya selalu sedikit memancing kepada klien, gitu ya. Ini KPI-nya udah dikalibrasi belum, gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang berpikir bahwa kalibrasi itu adalah alignment yang vertikal maupun horizontal. Sehingga ketika saya bertanya, mereka biasanya mengatakan, oh udah kok Bu, udah kok, gitu ya. Padahal kalibrasi itu bukan seperti itu, gitu ya. Kalibrasi itu adalah memenuhi prinsip fairness, gitu ya. Fairness karena KPI itu, ketika kita bicara KPI, tuntutannya itu tidak hanya alignment vertikal dan horizontal, tapi harus memenuhi prinsip fairness. Karena apa? Satuannya beda. Ada yang mengukur output, ada yang mengukur proses. Ada yang mengatakan bahwa saya jualan visit ke klien seminggu 5 kali itu sudah terhebat. Padahal sebetulnya bisa lebih dari 5 kali, gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, ada yang satuannya adalah berapa pencapaian sales, ada yang frekuensi dan sebagainya. Nah, semuanya itu sebetulnya KPI yang berbeda. Ketika kita membuat KPI di organisasi, satu, pastikan alignment vertikal dan horizontal untuk cascading ya, kita cascade gitu ya. Itu untuk memastikan alignmentnya gitu ya. Jadi PR bersama. Dan yang kedua adalah pastikan untuk melakukan yang namanya kalibrasi. Dan itu butuh uji statistik tersendiri untuk melakukan kalibrasi ya. Nah, KPI-nya tidak selaras gitu kan. Banyak perusahaan ketika membuat KPI, ini fakta, bahkan di korporasi besar di Jakarta Pusat aja gitu ya, saya mendapati beberapa perusahaan itu bikin KPI-nya itu diserahkan kepada proses owner. Jangan boro-boro kita bicara alignment gitu ya, boro-boro kita bicara kalibrasi, itu diserahkan kepada proses owner. Kamu mau bikin KPI apa, pencapaiannya seperti apa. Jadi sifatnya adalah bottom up, bukan top down. Padahal KPI itu juga harus bersifat top down gitu ya, dari strategic map yang kita create. Akibatnya apa gitu ya, kalau tidak ada alignment, kalau kemudian tidak ada kalibrasi gitu ya, yang namanya prinsip fairness tidak akan terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka semua orang akan menyelamatkan KPI masing-masing. Ngapain gue bantu KPI-nya dia gitu ya, karena tidak ada alignment secara horizontal misalnya gitu ya. Yang ada pun itu belum tentu loh berhasil. Saya beberapa kali di IG Live itu sering sharing gitu ya. Saya dulu itu punya KPI harus punya jam, semua manajer harus punya jam mengajar sekian puluh jam gitu ya. Itu pun juga belum tentu terjadi. Karena apa? Manajernya ketika sudah mau performance review gitu ya, dia semua dokumen dia suruh anak buahnya tanda tangan bla 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 bla, seolah-olah dia menyelenggarakan training
gitu ya. Kan saya udah ngajarin kamu tiap hari, itu udah training juga itu gitu. Ayo isi deh gitu ya, nanti Bu Firly mau datang mau audit. Nah, itu fakta gitu ya. Jadi udah ada alignment pun juga belum tentu menjamin, apalagi kalau tidak ada yang namanya alignment dan kalibrasi gitu ya. Kalau tidak memenuhi prinsip fairness, dipastikan yang terjadi adalah drama lagi di organisasi kita ya. Kemudian yang ketiga, struktur dan alur keputusan yang lemah gitu ya. Nah, banyak ketika di meeting business leader sering sekali mengatakan, saya butuh inisiatif, saya butuh karyawan yang bergerak dengan cepat, saya butuh karyawan yang agile, karyawan yang gercep dan sebagainya. Faktanya, di banyak organisasi, banyak leader yang tidak siap untuk bawahannya mengambil keputusan. Karena apa? Ini kita bicara adalah ego gitu ya. Saya nggak mau dia ngambil keputusan, saya harus tahu semua. Jadi leadernya menerapkan yang namanya micromanagement gitu ya. Dia menerapkan micromanagement karena apa? Dia tidak mau dilangkahi gitu kan. Bahkan di sejumlah organisasi itu saya pernah ngulak-ngulik tuh ya, yang namanya ngulak-ngulik proses, mau nggak mau kan ke desain organisasi atau struktur ya. Pada saat itu saya mendapati bahwa struktur organisasi di korporasi itu sama sekali tidak lean. Bahkan ada 2 layer yang menurut saya tidak memberikan added value. Saya bilang kepada business leader gitu ya, kalau Bapak mau efisien, desain organisasinya harus diubah. 2 layer ini tidak penting Pak, tidak memberikan value. Kalau Bapak masukin ke raci gitu ya, dia juga nggak ngapa-ngapain Pak gitu ya. Bapak masukin ke konsep proses bisnis gitu ya, ini juga nggak memberikan value apapun gitu ya. Jadi itu terjadi gitu ya. Kalau itu terjadi gitu ya, ya pasti dong gitu ya, yang namanya drama muncul gitu ya. Bahkan saya pernah mendapati business leader yang selevel GM gitu ya, di pabrik besar, selevel GM gitu ya. Pabriknya terkenal gitu ya, saya nggak sebutin namanya. Selevel GM itu masih datang ke pabrik untuk ngurusin hal-hal yang seharusnya sudah selesai di level supervisor atau di level manager. Tapi GM-nya ini masih menerapkan micromanagement. Ini kita bicara ego. Ketika kita berikan feedback, GM-nya itu tahu. Iya Bu Firly, saya tahu gitu ya. Pak, Bapak itu mikirnya strategik Pak, jangan nurusin dapur kecil-kecil Pak gitu ya. Iya saya tahu gitu ya, tapi saya ngerasa kayak kurang srek kalau nggak setiap hari datang ke pabrik. Akibatnya yang namanya manajer itu ya udah, kan udah dipegang sama bos. Ngapain gue susah-susah gitu kan. Jadi tidak mengempower di level manajemen gitu ya. Kalau leadernya seperti itu, bisa dipastikan ada yang namanya drama. Karena karyawan hanya diberikan angin surga terkait dengan kewenangan, terkait dengan inisiatif, terkait dengan proaktif. Tetapi faktanya atasan menerapkan yang namanya micromanagement ya. Baik. Kemudian gitu ya. Kalau kita melihat kepada solusi ya, jadi tadi, yang keempat, ini kita bicara, ini penting banget, kita bicara mengenai budaya. Teman-teman, ketika kita bicara budaya organisasi, saya ini tipe HR yang tidak terlalu suka dengan aneka gimmick, aneka seremonial gitu ya. Karena saya lebih percaya bahwa yang namanya budaya itu bukanlah jargon-jargon, bukanlah kalimat-kalimat indah yang ditempel di dinding kantor atau meeting room kita gitu ya. Budaya itu adalah kebiasaan yang diizinkan terjadi di organisasi kita. Ini bahasa saya, ini definisi saya gitu ya. Jadi
Kalau kita bicara budaya, business leader melakukan training, memberikan training kepada seluruh karyawan bahwa karyawan harus punya budaya kerja ina itu gitu ya, selama 2 hari atau 3 hari atau selama 1 tahun dengan cara yang periodik, misalnya seminggu sekali ada training gitu ya, atau pertemuan dan bla 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 gitu ya. Sebesar apapun effortnya, yang dirasakan oleh karyawan itu, yang dipahami sebagai budaya oleh karyawan itu bukanlah apa yang disampaikan di dalam meeting atau di dalam kelas. Yang dipahami oleh karyawan itu, budaya itu adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh business leader. Keputusan harian, kebiasaan harian. Keputusan itu mengejawanta kepada pekerjaan. Kita harus peduli kepada, misalnya, kita harus peduli kepada karyawan-karyawan di remote area kita. Kita harus peduli. Tetapi ketika di remote area misalnya terjadi kecelakaan, business leader mungkin cuman ya gitu aja deh, gitu ya, nggak ada kepedulian. Maka yang dipahami oleh karyawan adalah apa yang ditunjukkan oleh business leader lewat keputusan maupun lewat pemikiran, sikap maupun perilaku. Itu budaya. Jadi kalau kita mau membangun budaya, bangun dulu business leadernya, supaya budaya itu menjadi DNA dari si business leader, baru itu akan bisa mempengaruhi organisasi. Karena banyak prakteknya di organisasi, antara budayanya apa, business leadernya ngapain, beda lagi gitu ya. Tapi karena business leader punya kewenangan, maka apapun yang disampaikan business leader, karyawan manut-manut aja, nunduk-nunduk aja. Baik pak, tapi di belakang tidak ada kredibilitas si business leader itu ya. Jadi itu kita bicara masalah budaya. Nah, semua akar penyebab tadi yang saya sampaikan itu adalah output dari sistem di organisasi kita. Itu adalah output drama-drama di organisasi kita. Itu adalah output dari sistem di organisasi kita. Jadi kalau banyak drama di perusahaan kita, alangkah lebih baik kita tidak menyalahkan orang-orangnya, tapi kita membenahi sistem dulu, gitu ya. Sistem apa di organisasi kita yang meng-create drama? 1, kita bicara struktur. 2, kita bicara peran. 3, kita bicara KPI. Dan 4, kita bicara decision process di organisasi kita. Kalau teman-teman sebagai HR punya budget training yang cukup besar gitu ya, ya saya juga trainer juga ya gitu ya, manggil konsultan, manggil trainer gitu ya, untuk menyelenggarakan training, budgetnya cukup besar gitu kan, itu tidak bisa memperbaiki orang, itu tidak bisa. Yang bisa memperbaiki orang itu adalah kita pertama adalah bicara sistemnya dulu. Karena apa yang diajarkan di training itu di dalam kelas, begitu karyawannya keluar dari kelas training kita, dia akan mendapati bahwa sistem organisasi tidak memberikan dia kesempatan untuk mempraktekkan apa yang dipelajari di dalam kelas. Ya, sistemnya dulu dibenahi. Ya, makanya saya mengatakan OD itu very very important. Ya, OD itu sangat-sangat penting. Berapapun ukuran dari organisasi kita. Jadi menyelesaikan drama dengan apa? Dengan OD. Baru kita lakukan yang namanya training gitu ya, dengan OD dulu. Nah, solusinya apa nih ya gitu ya. Satu prinsip sebelum kita masuk kepada solusi. Mindset kita sebagai orang HR dulu harus tepat. Yang tadi saya mengatakan, begitu organisasi kita banyak drama,
maka banyak dramanya. Maka yang harus kita review itu bukan orangnya, tetapi sistemnya. Sistem yang bagus pun, sistem yang ada, banyak organisasi, korporasi besar punya sistem yang lengkap, yang bagus. Tapi masih banyak drama loh. Ada, dan itu banyak gitu ya. Kenapa organisasi yang sistemnya sudah bagus tapi kok masih banyak drama? Leadership. Leadership. Jawaban saya cuma satu, leadership. Bahkan di perusahaan-perusahaan plat merah banyak ya, sistemnya udah bagus, udah rapi, tapi kok masih banyak fraud, masih banyak drama-dramanya, masih banyak politiknya gitu ya. Leadership, balik lagi ke leadership yang mempengaruhi budaya. Maka mindset yang harus kita miliki adalah kita harus memperbaiki atau menyelesaikan semua drama itu melalui sistem. Orang yang sama ketika berada di sistem yang berbeda, maka behaviornya pun berbeda. Orang yang sama di dalam sistem yang berbeda, maka behaviornya pun berbeda, gitu ya. Dan dalam prakteknya betapa banyak saya mendapati orang-orang bagus, talent-talent bagus di market, ketika dia masuk ke dalam organisasi yang sistemnya tidak bagus, maka orang ini, kalau dia bukan leader yang punya posisi yang kuat, maka orang ini akan terbawa arus, menjadi bukan siapa-siapa. Padahal dia memiliki talenta yang bagus, dan biasanya orang-orang seperti itu tidak akan bertahan lama di organisasi ya. Baik, apa yang harus kita lakukan? Satu, mari ketika kita mendapati banyak drama, mari kita melakukan yang namanya observasi pola, bukan menyalahkan orang gitu ya. Kalau kita melakukan observasi pola, ada 3 pertanyaan yang kita harus amati, kita harus cermati. 3 hal yang harus kita cermati dalam melakukan observasi pola ini. Pertama, ini behaviornya terus berulang nggak? Ini behaviornya terus berulang nggak? Gitu ya. Kalau behaviornya terus berulang, gitu ya, ini berarti ada masalah sistem nih. Kemudian yang kedua, di unit kerja mana saja masalah yang sama itu terus muncul, gitu ya. Mungkin masalah itu munculnya di unit kerja yang lain nggak ada tuh masalah karyawan yang rebel, tapi kayaknya kalau orang masuk ke, katakanlah nih ya, misal ya, orang ini kalau masuk ke unit kerja marketing itu kayaknya isinya rebel semua itu, gitu ya. Itu yang perlu kita amati, gitu ya. Kemudian gitu ya, apakah ini menjadi gitu ya, menjadi suatu, oh iya memang dari dulu itu di departemen marketing itu memang orang-orangnya rebel gitu ya, nggak tahu tuh kayak perlu diruat deh. Nah, jawabannya bukan seperti itu gitu ya. Jadi pertanyaan kunci yang harus kita jawab pada saat kita melakukan observasi pola di organisasi kita adalah apakah perilakunya terus berulang, di unit mana saja masalah yang sama itu muncul, dan yang ketiga, apakah terjadi lintas orang dan lintas waktu. Orang nyemplung ke marketing rebel gitu ya. Dulu dia baik-baik aja di accounting, dia baik-baik aja di HR, begitu masuk ke marketing rebel nih gitu ya. Dan kayaknya dari dulu. Nah, itu perlu kita amati gitu ya. Nah, kemudian kita melakukan audit sistem organisasi. Audit itu fungsinya adalah mengidentifikasi yang namanya akar masalah, gitu ya. Kalau kita memiliki cara berpikir sistemik, gitu ya, sering sekali masalah-masalah yang muncul di permukaan itu akarnya bukan di orang, gitu ya. Itu akarnya di mana nih? Kita perlu melakukan namanya audit dulu kepada sistem. Apa yang perlu kita cek? Apa yang perlu kita cek? Satu, kita cek yang namanya struktur organisasi kita. Ini struktur organisasi kita ini terlalu gemuk nggak? Rantai komandonya jelas nggak?
Ada tumpang tindih fungsi nggak? Gitu ya. Bahkan kalau perlu gitu ya, kalau teman-teman bisa melakukan sendiri lebih baik loh, gitu ya. Saya walaupun saya konsultan, saya selalu mengatakan nggak apa-apa mesti panggil konsultan gitu ya. Tapi manggil juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakukan tuh ya, SOP yang ada di organisasi itu mulai tuh ditelaah, dianalisis dengan matriks RACI. Gitu ya, itu mulai kita lakukan itu gitu kan. Nanti dari situ akan kelihatan gitu kan, yang itu mau nggak mau ketika kita membongkar SOP itu mau nggak mau akan nyentuh kepada struktur organisasinya, mau nggak mau pasti seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan RACI juga gitu ya, teman-teman sudah mulai melihat nih yang namanya tumpang tindih gitu ya. Tumpang tindih ini siapa nih, yang responsibel siapa, yang accountable siapa, yang inform siapa gitu ya, yang kemudian consult siapa gitu kan. Nah, ini mulai tuh gitu ya terjadi titik-titik yang ambigu, titik-titik abu-abu di dalam proses kerja di SOP itu akan kelihatan kalau teman-teman melakukan RACI gitu ya, memasukkan di situ. Kemudian ini audit yang pertama, struktur organisasi ya gitu ya, kita bisa pakai RACI juga gitu kan. Job clarity itu juga kita bisa pakai RACI. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan audit itu adalah KPI dan reward system. Perhatikan KPI-nya gitu ya. Apakah KPI-nya, kalau tadi saya mengatakan KPI itu kan harus ada alignment vertikal dan horizontal ya kan. Itu wajib tuh gitu ya. Kalau di korporasi besar sudah jamak dilakukan itu. Tetapi lakukan juga yang namanya kalibrasi untuk memenuhi prinsip fairness, karena satuan KPI itu beda-beda. Ada 10 uji statistik, 10 jenis uji statistik yang bisa kita gunakan untuk melakukan kalibrasi KPI. Kemudian kita lihat ya, terkait dengan KPI sama reward system. Satu, kita lakukan kalibrasi. Apakah rewardnya itu selaras dengan nilai-nilai di organisasi kita, gitu ya? Apakah juga targetnya realistis dan adil, gitu ya? Itu kita lihatnya dengan alignment dan kalibrasi. Ya, alignment dan kalibrasi sudah nggak zaman hanya alignment, gitu ya? Alignment dan kalibrasi. Jadi KPI bahkan sampai di individu itu memenuhi prinsip fairness, dan reward yang kita berikan itu memastikan bahwa rewardnya itu selaras dengan value organisasi dan mendorong kinerja karyawan kita. Itu yang ketiga yang kita harus lakukan audit, KPI dan reward system. Yang keempat itu kita harus melakukan audit terhadap leadership process. Kalau kita bicara leadership, ini emang berat ya, gitu ya. Saya harus sampaikan, business leader nggak semuanya punya leadership. Business leader nggak semuanya punya leadership. Leadership itu, gitu ya, bukan dari wewenang saja sebetulnya. Kalau kita bicara leadership itu membuat orang mau melakukan dengan suka hati, melakukan hal yang benar. Gitu ya. Atau leadership itu juga, seorang leader yang bagus kadang-kadang juga harus berani mengambil keputusan yang benar walaupun tidak populer, gitu kan. Nah, ini kita harus melihat nih bagaimana kapabilitas dari para leader di organisasi kita. Bagaimana meningkatkan leadership gitu ya. Balik lagi, kita harus benahi sistemnya gitu ya, dan kita berikan training yang tepat untuk para karyawan kita. Nah, ini baru tahap diagnosis gitu kan. Ini baru tahap diagnosis. Kemudian kita lakukan redesign elemen kunci yang tadi saya sampaikan gitu kan. Elemen kunci gitu ya, job role-nya dibenahi, job desk-nya dilihat. Jangan asal bikin job desk. Bikin job desk yang benar itu susah. Ada beberapa teman saya yang kalau bikin job desk, lu bikin job desk gimana? Iya, gue panggil aja tuh gue kasih kuesioner, suruh mereka ngisi, kemudian gue interview 1 jam 2 jam, udah deh selesai job desk-nya, Fir.
Kalau kayak gitu mah udah gampang ya, gitu ya. Nggak gampang bikin job desk yang benar. Job desk yang benar itu, gitu ya, harus memastikan bahwa setiap task, setiap activity itu punya dampak buat organisasi. Setiap activity yang ada di dalam job desk itu kalau memicu atau mendorong KPI bisa terukur gitu ya, itu baru job desk yang benar gitu ya. Jadi bikin job desk kita nggak gampang sebetulnya. Nah, itu yang kita lakukan gitu ya. Redesign untuk job desk-nya, kemudian struktur organisasinya yang tadi saya sampaikan itu harus kita benahi, leadership-nya, dan baru kemudian yang terakhir adalah baru kita masuk kepada pengembangan people atau people development-nya. Barulah kita bicara masalah training, barulah kita bicara masalah coaching, masalah leadership pipeline, leadership development gitu ya. Baru kita lakukan itu. Jadi pendekatan kita untuk menyelesaikan drama-drama di organisasi itu bukan, yang di awal itu bukanlah pendekatan people-nya, tapi pendekatan sistemnya dulu. Setelah pendekatan sistemnya sudah beres, sudah rapi, barulah kita masuk kepada pendekatan people gitu. Itu saja dari saya teman-teman. Saya coba untuk rangkum ya. Kenapa sih banyak drama di organisasi? Drama itu misalnya konflik antar tim gitu ya. Kita berpikir orang ini nggak punya komunikasi yang bagus, orang ini egonya cukup tinggi. Kita kadang-kadang mikirnya cepat ke situ gitu ya. Padahal bisa jadi karena job clarity-nya nggak clear juga, nggak beres juga. Jadi banyak sekali drama-drama di perusahaan yang tanpa disadari yang meng-create drama itu adalah perusahaan sendiri. Gitu ya. Jadi jangan blame orang sebelum kita benahi sistem di organisasi kita gitu ya. Itu saja dari saya teman-teman gitu ya. Tadi posisi ya, apa yang harus dibenahi clear ya gitu ya, akar penyebabnya dan sebagainya. Ingat ya, berkali-kali saya menyampaikan hasil riset 7 dari 10 karyawan secara global itu tidak engage. Masalahnya bukan di orang, tapi masalahnya adalah di sistem ya. Itu saja dari saya, nanti bisa dilihat lagi rekamannya gitu ya. Mau nyatet silakan. Semoga IG Live malam ini bermanfaat dan selamat beraktivitas, selamat beristirahat karena sudah mau jam 9 ya. Oke, sudah mau jam 9, selamat beristirahat. Terima kasih sudah hadir di IG Live malam ini dan sampai ketemu lagi di hari Senin untuk episode yang ke-53. Terima kasih banyak, selamat malam. Saya izin close ya teman-teman. Terima kasih.